kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak intinya melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih, insyaallah yang dan dilanjutkan dengan bulan tarawih. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para tabiin serta kepada kita selaku umatnya kita. Hari ini kan dirahmati Allah, izinkan saya berdiri di depan untuk menyampaikan beberapa maklumat sebelum pelaksanaan sholat tarawih. Informasi pertama, yang bertindak sebagai imam sholat isya dan tarawih pada malam ke-16 Sabtu tanggal 15 Maret 2025 adalah Ustaz Adam Sugiarto yang alhamdulillah baru saja memimpin sholat isya. Informasi kedua, penerimaan kotak infak tarawih malam kemarin sebesar Rp400.000. Sementara untuk menerima infak subuh sebesar Rp303.000. Jazakumullahu khairan katsira wa terima kasih kami ucapkan kepada jamaah atas infak kedakwanya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Informasi ketiga, tasbih pada sholat subuh besok yang akan ditampil adalah Ananda Yusuf Habibi Afdani, Blok F20 perwakilan dari TPQ. Informasi keempat, kami mengajak para jamaah sekalian hadir dalam acara kegiatan sehari bersama Quran atau SDQ yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 16 Maret 2025 pukul 8 sampai selesai. Adapun narasumber adalah Ustaz Muhammad Abdul Al-Baihaqi LC dengan tema Al-Quran teman setia dan berhati. Informasi selanjutnya, panitia Ramadan mengundang seluruh warga dan jamaah muslim pada salam untuk hadir dalam acara iftar jama'i atau buka bersama yang akan diselenggarakan pada besok Ahad tanggal 16 Maret 2025 bertempat di Masjid Pondok Salam. Dan diimbau kepada warga yang ikut iftar agar membawa tumbler masing-masing dari rumah untuk mengurangi kantong plastik. Terakhir, mohon kerjasama dari para jamaah sekalian mengambil khusus kepada orang tua yang membawa putra putrinya yang masih kecil, dihimbau agar putra putrinya ditempatkan di samping bapak atau ibu sekalian dan nasihati agar tertib, tidak ngobrol dan tidak bertanya ketika sholat. Karena selain mengganggu konsentrasi imam dalam memimpin sholat, juga mengganggu jamaah lain sehingga menjadi tidak khusyuk. Sekali lagi mohon hal ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Demikian maklumat yang saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu lihat di kasih tuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tengah guyuran rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, kita masih dimudahkan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemberat kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian umatnya yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih serta salat witir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesempatan Ramadan memberikan keutamaan dan keistimewaan bagi kita dalam menggapai apa yang dinamakan kesuksesan dan kemenangan yang sejati. Semua manusia tentunya menginginkan kesuksesan,
Tetapi ketika kita tanya satu persatu apa itu sukses menurut pandangan kita, maka semua akan menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya menyampaikan tentang sebuah kesuksesan, maka kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang 185, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kemenangan, tentang kesuksesan yang sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anil jannata faqad faz. Maka siapa saja yang kemudian di akhirat kelak dibebaskan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia benar-benar telah mendapatkan kesuksesan dan kemenangan yang sebenarnya. Inilah kesuksesan dan kemenangan yang harus kita gapai, di mana kita harus berupaya terhindar dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ini tidak hanya sekedar kita, ya, tetapi diri kalian dan keluarga kalian, ya, dari siksa api neraka. Bebaskan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat atau membaca riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ya, apabila sudah masuk malam pertama dari bulan Ramadan. Ini malam berapa, Pak? Malam ke-16. Berarti sudah lewat 15 malam, tinggal 15 malam atau 14 malam lagi. Apa yang kemudian diinformasikan oleh Rasul SAW ketika memasuki malam pertama bulan Ramadan? Suffidatis syayatinu wa maradatul jin. Dibelenggulah setan-setan dan para pembangkang-pembangkang dari golongan jin. Ya. Ini memudahkan kita untuk beramal dan melakukan kebaikan, karena gangguan dari eksternal sudah dikondisikan. Tinggal memang yang berat itu gangguan dari internal kita. Begitu mulianya bulan Ramadan, kemudian kita masih tidak mendapatkan semangat untuk beribadah, maka sebaik-baiknya kita merenung, menangis kepada Allah, mengapa kita tidak digerakkan untuk beribadah. Padahal gangguan-gangguan dari luar sudah dikondisikan, sudah dibelenggu. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minhal bab. Ditutup semua pintu-pintu neraka dan tidak ada pun dari pintu neraka itu yang terbuka. Ya. Pintu neraka itu ada berapa? Ada berapa pintu neraka? Ada 7. Semuanya ditutup ketika di bulan Ramadan. Wa yuftahu abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan kata Rasul, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun dari pintu surga itu yang tertutup. Ya, kalau pintu neraka 7, pintu surga 8. Ya, pintu surga itu 8. Ada nama-namanya nanti. Dan salah satunya khusus ya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata Rasul,
wa yunadi munadi kulla lailatin. Dan di setiap malam dari bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menyeru, ya. Malaikat yang menyeru, mengucapkan kalimat kita nggak pernah dengar, tapi kita harus mengimani dan percaya karena yang menyampaikan ini adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa seruan malaikat itu? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencintai, yang senantiasa menginginkan kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan ini, lakukanlah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan wahai orang yang senantiasa melakukan keburukan, aqsir, berhentilah. Hentikanlah setiap aktivitas kemaksiatan dan gantilah dia dengan aktivitas kebaikan. Kenapa? Walillahi mutaqaqu minan nar wa dzalika kullu lailatin. Nah, di akhirnya ini yang menjadi poin pembahasan kita di awal tadi. Dan di setiap malam di bulan Ramadan itu Allah menetapkan, Allah merilis nama-nama orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala mau masuk daftar orang yang terbebas dari api neraka? Mau ya? Kita semua mau. Maka caranya adalah sambut bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikannya, terutama hidupkan malam-malamnya dengan kebaikan-kebaikan dan hentikan segala bentuk keburukan atau kemaksiatan. Walillahi mutaqaqu minan nar. Allah merilis si fulan mutaqo, dibebaskan dari api neraka. Kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang sangat dahsyat di bulan Ramadan ini. Bahkan kalau kita cermati dua hadis yang hampir mirip redaksinya, itu menunjukkan betapa dahsyatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, satu redaksinya, satu lagi siapa yang menghidupkan malam qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang mulai dari maghrib awal bulan Ramadan ketika diumumkan sampai kemudian fajar, itu adalah malam. Di sepanjang malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Mulai fajar sampai nanti maghrib di siang harinya, itu saat orang berpuasa. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Di bulan Ramadan 24 jam, 30 hari itu non-stop ampunan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Makanya kan ada hadis yang lain yang diamini oleh Rasul dan didoakan oleh malaikat Jibril bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena ampunan bulan Ramadan itu begitu dahsyatnya, dia tidak mendapatkannya. Tetapi Bapak Ibu, kemudian para ulama membedakan antara maghfirah, orang yang mendapatkan ampunan, dengan orang yang mutaqo, orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Apa perbedaannya? Orang yang mendapatkan ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia mendapatkan jaminan atas dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendapatkan jaminan atas dosa-dosa yang berikutnya. Bisa jadi habis Ramadan bikin lagi, memaksiatkan dosa lagi, nah itu tidak dapat jaminan. Kalau ketemu Ramadan berikutnya mungkin dia diampuni lagi, tapi kalau nggak ketemu, nggak sempat bertobat, berarti dia meninggal masih dalam keadaan memiliki tanggungan
Tetapi kata para ulama, orang yang utaqo, orang yang masuk rilis daftar terbebas dari api neraka, dia dijamin dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin untuk dosa-dosanya yang akan datang. Inilah keistimewaannya orang yang dibebaskan dari api neraka. Gimana caranya? Kata para ulama, yang pertama, orang yang rilis namanya termasuk dalam daftar orang terbebas dari api neraka, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan. Dan akan sempit sekali kesempatan bagi dia untuk melakukan keburukan. Kalaupun dia tergelincir melakukan keburukan, yang namanya manusia, bisa jadi satu saat dia tergelincir melakukan keburukan, apa kata ulama? Maka Allah segera sadarkan dia. Allah berikan dia pemahaman, petunjuk untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia tergelincir. Pada saat tergelincir, tidak lama dia akan langsung digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Begitu terus sampai dia menemui ajalnya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari siksa api neraka. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus berupaya keras, mujahadah untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang terbebas dari api neraka, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan menghidupkan malam-malam Ramadan kita, dan juga berdoa kepada Allah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa azwajina wa ikhwanina minan nar. Allahumma ya Allah, hapus, bebaskan kami dari siksa api neraka, juga kepada orang tua kami, bapak dan ibu kami, juga pasangan serta anak kami dan saudara-saudara kami, semua yang terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita masuk dalam daftar muttaqin, orang-orang yang akan mendapat kebebasan dari siksa api neraka, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan ketaatan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين شهر الصيام جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه